bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nafida dari Prodi MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terapan hak privasi genetis, cloning, dan etika saat pandemi. Etika terapan muncul sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah moral konkret yang ditimbulkan oleh masyarakat modern, terutama setelah revolusi sains dan teknologi pada abad ke-20. Etika terapan berfungsi sebagai jembatan antara etika normatif dengan praktek kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang etika terapan paling dinamis adalah bioetika, yang menjelaskan isu-isu yang timbul dari ilmu pengetahuan hayat, yaitu kedokteran dan biologi. Dalam hal ini, kemajuan di bidang genetika dan ancaman kesehatan global seperti pandemi bisa menghasilkan tantangan moral dan mediko-legal yang signifikan. Lalu, apa manfaat dari mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Yang pertama, mengawal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, melindungi hak dan martabat individu. Ketiga, menguatkan keadilan dan akuntabilitas sosial. Pertanyaannya, lalu bagaimana etika terapan dapat memberi moral yang jelas terhadap praktek rekayasa genetika, terutama terkait potensi penggunaannya untuk tujuan peningkatan sifat? Dan selanjutnya, apa saja dilema moral mendasar yang ditimbulkan oleh praktik cloning? Lalu, apa kriteria etis yang paling adil menentukan sumber daya yang langka selama situasi darurat seperti pandemi? Jawabannya yaitu yang pertama. Etika terapan memberikan moral terhadap rekayasa genetika dalam menjaga privasi informasi genetik atau tes DNA. Seperti jika kita melakukan tes keturunan, kita tidak boleh memberikan hasilnya ke pihak lain atau mengunggahnya ke media sosial tanpa mempertimbangkan privasi. Jawaban untuk yang kedua, etika terapan tidak mendukung adanya cloning manusia karena kekhawatiran mengenai resiko keamanan atau kegagalan yang tinggi, dan terutama untuk menjaga terhadap martabat kemanusiaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, jawabannya yaitu kriteria etisnya paling adil dalam situasi darurat seperti pandemi adalah kita bisa membagi sumber daya medis yang langka seperti vaksin, ventilator, atau tempat tidur ICU demi melindungi masyarakat luas dan kebaikan bersama. Kesimpulannya yaitu etika terapan telah menjadi disiplin ilmu yang esensial dan tak terhindarkan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan krisis kesehatan global. Pengembangan kerangka etika yang kokoh dan responsif seiring dengan regulasi mediko-legal yang adaptif adalah wajib agar inovasi bioteknologi dan merespon terhadap krisis
dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan menghasilkan manfaat maksimal bagi seluruh umat manusia. Sarannya, berhati-hati dengan dampak jangka yang panjang, terutama pada keturunan karena modifikasi genetik dapat ditransfer. Hindari cloning manusia karena menimbulkan masalah etis serius terkait identitas, hak privasi, dan potensi eksploitasi. Mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika yang kuat untuk melindungi data genetik pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak ketiga, seperti penyediaan layanan perusahaan dan atau membuat kebijakan. Prioritaskan keadilan dan kesetaraan akses terhadap pengobatan, vaksin, dan teknologi kesehatan lainnya yang dikembangkan melalui bioteknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.